Saya sebagai akademisi, sebagai anggota masyarakat, sangat berharap bahwa siapapun yang nanti akan memimpin Badan Pangan ini, jangan baru belajar gitu soal pangan. Itu aja. Jadi terlalu mahal dan berat bagi bebannya dan biayanya bagi bangsa dan negara kita kalau Badan Pangan ini ternyata yang memiliki sebenarnya kekuatan dan kewenangan yang demikian besar, itu kemudian ditangani oleh mereka yang tidak familiar, tidak tahu, tidak kenal dengan situasi pangan secara menyeluruh, secara kafah gitu ya. Itu yang pertama menurut saya yang paling penting. Kemudian yang kedua, Badan Pangan ini memiliki sifat yang di samping dia punya otoritas yang sangat kuat, dia tadi yang juga ditegaskan oleh Mas Ihsan, dia harus mampu merangkul, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi pendekatannya bukan pendekatan kekuasaan, tetapi pendekatan network, pendekatan bekerja sama. Itu menurut saya yang kedua, yang ciri dari yang diharapkan bisa segera menjalankan badan ini. Dan yang ketiga adalah menurut saya ini harus business friendly, harus bersahabat dengan para pelaku, bersahabat dengan pasar, bersahabat dengan masyarakat pada umumnya, punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat bawah, dengan petani kecil, dengan para pedagang kecil dan sebagainya, sehingga memang dibutuhkan karakter pemimpin yang khas. Baik, terkait dengan hal ini Pak Ihsan seperti apa DPR memandangnya? Apakah kriteria seperti apa yang pantas untuk memimpin Badan Pangan Nasional ini? Ya, sekali lagi ini kan karena badan ini di bawah langsung presiden gitu. Ya sekali lagi ini hak prerogatifnya presiden menurut saya, silahkan saja siapapun. Tetapi saya membaca beberapa komentar dari para pengamat, analis dan sebagainya bahwa tidak boleh partai politik ini bukan karena terlalu jauh berpikir bahwa kemudian Badan Pangan ini tidak boleh dari partai politik. Kenapa? Karena dianggap punya kepentingan begitu. Dan menurut saya setuju dengan Prof. Bayu tadi bahwa yang kita perlukan adalah dari sosok kepala badan ini, dia tidak harus belajar lagi begitu. Saya setuju itu. Saya setuju bahwa terlalu sayang, dan rugi gitu kalau kemudian Badan Pangan ini dipimpin oleh orang yang baru belajar bagaimana terkait dengan pangan. Karena saya sebagai catatan, sebenarnya Badan Pangan ini kan merupakan amanat, sudah seharusnya terbentuk di kira-kira tahun 2015 kalau amanat undang-undangnya. Ini sudah 2021, 6 tahun kita menanti pembentukan Badan Pangan ini, tapi kemudian kepala badannya itu harus belajar lagi tentang pangan. Saya juga tidak setuju kalau kemudian kepala badannya itu harus belajar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasi ego sektoral antar kementerian atau antar lembaga teknis lainnya. Ada BUMN Pangan, ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Kesehatan, BPOM, ada Kementerian Perdagangan. Dia orang yang punya ketegasan, tetapi juga harus sifatnya koordinatif. Saya setuju dengan kalimat friendly tadi itu. Nah, yang ketiga menurut saya adalah siapapun orangnya, dia punya beban yang cukup besar, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kemudian ada keterbatasan stok pangan dunia, dia juga harus bisa memahami dan memiliki network global begitu. Bagaimana kemudian agar ketersediaan dan pasokan serta stabilisasi harga yang diamanatkan di dalam Perpres dan Undang-Undang tentang pangan serta cipta kerja ini bisa dilakukan secara segera. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.